Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosatul Ulia. Saya mahasiswa dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di podcast saya kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan Manasa Babul Ikhlas yang berada di Tanohano, Dusun HTM Yusuf. Sebelum itu, apa sih perencanaan pembangunan itu? Nah, perencanaan pembangunan itu ialah suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan yang dalam pelaksanaannya itu memanfaatkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan dalam batasan ruang lingkup pekerjaan, biaya, mutu, dan waktu. Dalam proses perencanaan pembangunan melibatkan berbagai unsur diantaranya bidang keilmuan arsitektur dan struktur. Perencanaan pembangunan yang baik bertujuan agar pada tahap operasi, bangunan yang direncanakan terasa nyaman dan aman. Oleh karena itu, perlu dikaji secara arsitektur dan struktur. Salah satu perencanaan pembangunan Manasa Tanohano ialah untuk kegiatan dakwah, kegiatan pengajian, dan kegiatan baca tulis Al-Quran dalam pembinaan agama yang merupakan salah satu pengembangan sumber daya manusia yang terorganisasi serta spesifik masyarakat sehingga pesannya lebih terarah secara khusus dan materinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membuat perencanaan pembangunan dan pemberdayaan sarana Manasa Tanohano, Dusun HTM Yusuf, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan laju pertumbuhan yang tinggi dan mayoritas penduduk beragama Islam, maka dibutuhkan pertambahan sarana ibadah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membuat perencanaan pembangunan sarana ibadah Manasa Babul Ikhlas Tanohano di Klaving seluas 114 meter persegi yang diwakafkan oleh salah satu penduduk setempat. Kecamatan Idiraya merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Aceh Timur. Kecamatan Idiraya memiliki populasi sebanyak 67.450 jiwa dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Aceh Timur dengan nilai 0,14% sebanyak 98% dari penduduk di Kecamatan Idiraya ini beragama Islam. Berdasarkan laju pertumbuhan yang tinggi dan mayoritas penduduk beragama Islam, maka dibutuhkan pertambahan sarana ibadah di Kecamatan Idiraya. Tinjauan ke lapangan yang telah dilakukan untuk pendataan dan pengukuran kafling memiliki kondisi kafling, batas-batas kafling, kondisi listrik, air, saluran kota, aksesibilitas, arah kiblat, cuaca, dan sebagainya. Kafling berada di lahan seluas 114 meter persegi yang berlokasi di Tanohano, Dusun HTM Yusuf. Letak kafling terhadap arah kiblat adalah serong sehingga orientasi bangunan berbeda dengan arah kiblat. Bangunan Manasa direncanakan satu lantai dikarenakan posisi lahan berada langsung menghadap jalan utama diperlukan area parkir sehingga memberikan banyak akses kemudahan masyarakat untuk mampu pelaku perjalanan yang melewati area tersebut. Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan Manasa Tanohano di Dusun HTM Yusuf, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur dapat dikatakan kurang ikut berpartisipasi. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat kurang dalam berpartisipasi pembangunan Manasa Tanohano yang dapat dilihat dalam presentasi dari rata-rata berada dalam kategori kurang berpartisipasi. Artinya, secara umum, tingkat partisipasi masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan Manasa Tanohano. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Manasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, yang dimana faktor internal disebabkan kurangnya sosialisasi pengurus Manasa terhadap masyarakat setempat, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, persepsi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Manasa, dan masyarakat desa menghirau tidak mempunyai pengajian yang aktif.
Jika tidak ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan Manasah, maka proses pembangunan Manasah pun akan terhambat. Dari segi pembangunan fisiknya, jelas mengalami waktu yang cukup lama untuk selesai. Di sisi lain, pada pemanfaatan Manasah oleh masyarakat dimungkinkan tidak dimanfaatkan karena mereka tidak merasa memiliki bagian dari pembangunan itu. Sehingga dalam perkembangannya terlihatlah Manasah yang kosong pada waktu sholat tiba. Apalagi dalam pembangunannya berada dalam waktu yang lama, maka partisipasi masyarakat diharapkan dalam proses pembangunan Manasah. Sekian dari hasil podcast saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.